Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Makfiro Fajri dari kelas penerbitan 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnalisme sastra. Apa itu jurnalisme sastra? Jurnalisme sastra adalah jenis tulisan jurnalistik yang teknik dan gaya penulisannya menggunakan cara yang biasa dipakai dalam karya sastra. Misalnya seperti dalam cerpen atau novel. Jurnalistik sastra menyajikan jurnalisme yang lebih menarik dibaca, menyentuh emosi pembaca, dan memberikan gambaran yang lebih utuh untuk mengenai daerah atau tokoh tertentu. Kemunculan jurnalisme sastra ditandai dengan dimulainya gerakan New Journalism di Amerika Serikat. Gerakan ini populer di Amerika Serikat pada tahun 1960 sampai 1970-an. Tulisan-tulisan bercorak jurnalistik sastra mudah ditemukan di media daring, koran, dan majalah. Sejarah jurnalisme sastra. Jurnalisme sastra muncul sebagai bagian dari gerakan New Journalism yang dicetuskan oleh Tom Wolfe. Namun, pada tahun 1700 sebenarnya sudah muncul esai-esai naratif yang ditulis oleh penulis seperti Ernest Hemingway, A.J. Liebling, dan Joseph Mitchell. Di Amerika, jurnalisme sastra mulai dikenal lewat karya jurnalistik Tom Wolfe pada tahun 1960. Pada saat itu, terjadilah aliran baru dalam jurnalistik dengan mencampurkan sastra dan jurnalistik. Wolfe mulai memperkenalkan karyanya sebagai sebuah bentuk jurnalisme baru. Wolfe mengembangkan karya jurnalistiknya selama lebih dari 7 tahun. Ia terus mengumpulkan bukti-bukti dan wawancara ketika menyusun karya jurnalistiknya. Pada tahun 1970 sampai 1980-an, istilah jurnalisme sastra berkembang dalam masyarakat. Pelopornya adalah John McP, Richard Rhodes, Mark Singer, dan beberapa tokoh lain. Jurnalisme sastra masuk ke dalam bermacam wilayah penulisan, seperti pariwisata, memoir, esai-esai historis, dan etnografis. Bahkan berita-berita mengenai peristiwa nyata. Sebenarnya, adanya gaya penulisan sastra dalam tulisan membuat sebuah laporan menjadi janggal. Akan tetapi, jurnalisme sastra menjadi sarana penolakan terhadap jurnalisme lama. Memang jurnalisme sastra pada akhirnya berbentuk mirip fiksi, namun jurnalisme sastra tidak dapat dikatakan fiksi. Jurnalisme sastra tetap harus menjaga akurasi fakta dalam penulisannya. Jurnalisme sastra akan menghasilkan tulisan yang personal dan cenderung subjektif. Akan tetapi, kenyataan tulisan harus sesuai dengan realita peristiwa. Jurnalisme sastra di Indonesia. Jurnalistik sastra di Indonesia baru mulai dikenal pada tahun 1990-an. Majalah Tempo disebut-sebut sebagai salah satu media yang menjadi inisiator dalam penerapan jurnalistik sastra di Indonesia. Saat berdiri, Tempo merupakan satu-satunya media yang menggunakan teknik bercerita dalam menulis kontennya. Selain dari jurnalis sastrawan Tempo, banyak jurnalis sastrawan yang ikut turut andil dalam dinamika jurnalistik sastra di Indonesia. Di antaranya ada Remy Shaldo dari majalah Aktuil, terus Korilayun Rampan dari majalah Sarina, ada Titi Said dari majalah Kartini, dan banyak jurnalis sastrawan lain. Manfaat jurnalisme sastra. Jurnalistik yang erat dengan sastra sangatlah memiliki manfaat yang besar. Salah satunya adalah keindahan sebuah tulisan fakta. Dengan balutan nuansa sastra, sebuah berita akan menjadi sangat indah dan enak untuk dibaca. Pembaca seolah-olah akan diajak untuk berimajinasi, membayangkan kejadian yang ditulis dalam berita tersebut. Dengan penulisan deskriptif yang bisa menggambarkan setting atau latar pada peristiwa tersebut, tulisan tersebut akan lebih hidup.
Manfaat lain dari jurnalisme sastra adalah jiwa seni dari penulis maupun pembaca akan terasa. Jarang bagi kita untuk dekat dengan kesusastraan. Kita lebih sering memakan informasi secara lurus dan lempeng. Dengan adanya bumbu sastra dalam tulisan itu, jiwa seni dan kesusastraan akan lebih hidup dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Karakteristik jurnalisme sastra. Karakteristik jurnalisme sastra itu ada yang pertama menggunakan kaidah dan elemen-elemen sastra dalam penulisannya. Terus habis itu yang kedua ada tidak menggunakan gaya piramida terbalik dalam pemberitaannya. Yang ketiga ada sama seperti jurnalisme lainnya. Jurnalisme sastrawi juga menggunakan unsur 5W plus 1H. Yang keempat ada harus faktual. Yang kelima, pelaporan berita tidak dibatasi oleh tenggat waktu. Yang keenam, penulisan dan reportasenya membutuhkan waktu yang tidak singkat. Yang ketujuh, sumber data diperoleh dengan mengandalkan reportase lanjut menggunakan rekap publik dan catatan historis diperoleh dari banyak narasumber, bukan hanya dari satu atau dua narasumber. Dokumen yang sah, buku harian, catatan pribadi, dan publikasi resmi lainnya. Yang kedelapan, isu-isu yang diangkat bukan yang populer atau sedang tren. Proses peliputan jurnalisme sastra. Proses peliputan jurnalisme sastra yaitu liputan umumnya mengenai berbagai hal yang telah lama dan rutin dilakukan. Penulisan bersifat intim, informal, terbuka, dan manusiawi. Penulisan sederhana, ringkas, dan memiliki gaya yang khas. Struktur pelaporan mengisahkan kembali berbagai kejadian secara utuh. Gaya pengisahannya dengan mengembangkan pemaknaan secara tahap demi tahap. Kisah-kisah atau isu yang diangkat bermula karena wartawan tergerak untuk mengisahkan atau mengangkat subjek, topik, atau objek yang menarik perhatiannya. Yang terakhir, sudut pandang mengisahkannya unik. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.